Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Haji Iskandar Dan saya Muhammad Farhan Alfairus Holak di acara Sekilas Sekilas Info untuk mengabarkan berita-berita terhangat dan terpercaya di Indonesia yang telah kami rangkum. Kita awali siang ini dengan berita ekonomi. Tahun 2022, Indonesia secara resmi memegang Presiden Group of 20 atau G20 selama setahun penuh. Presidensi G20 mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Melalui tema ini, Indonesia mengajak seluruh dunia mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Semakin terintegrasinya perekonomian global, keberhasilan penanganan pandemik di suatu negara tidak akan bertahan lama apabila tidak diikuti dengan keberhasilan yang sama di negara-negara lain. Melalui forum G20 tersebut, Indonesia berkesempatan mendorong upaya kolektif dunia mewujudkan kebijakan yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi global secara inklusif. Menko Airlangga mengungkapkan sedikitnya terdapat 3 manfaat besar bagi Indonesia dengan menjadi presidensi G20, yakni manfaat ekonomi, pembangunan sosial, dan politik. Kasus Omikron di Indonesia bertambah 68 orang pada Jumat 31 Desember 2021. Kini total kasus konfirmasi menjadi 136 orang. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan 68 kasus baru berasal dari pelaku perjalanan luar negeri dan 11 diantaranya merupakan warga negara asing. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Nagan Raya Aceh menangkap 13 orang terduga pelaku pemerkosaan seorang anak di bawah umur. Satu orang terduga pelaku berinisial DN, warga desa Ujung Pasi, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, masih dalam pengejaran petugas dan berstatus buron. Dari tangan 13 tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya berupa 2 unit telepon pintar dan 1 unit sepeda motor berwarna biru. Mahfud menjelaskan terungkapnya peristiwa tersebut setelah orang tua korban pemerkosaan resah pasca anaknya tidak pulang ke rumah usai pamit membeli bakso bakar di kawasan Pasar Simpang Peu. Mahfud menjelaskan terungkapnya peristiwa tersebut setelah orang tua korban pemerkosaan resah pasca anaknya tidak pulang ke rumah usai pamit membeli bakso bakar di kawasan Pasar Simpang Peu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Sejumlah merek mewah, mulai dari Gucci, Louis Vuitton, sampai Balenciaga, mulai ekspansi ke dunia virtual metaverse yang dikembangkan oleh CEO Facebook, Mark Zuckerberg. Merek-merek tersebut juga disebut akan meluncurkan koleksi khusus yang hanya bisa dibeli di metaverse. Kemacetan panjang terjadi di wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada awal tahun 2022. Penyebab kemacetan karena membludaknya kendaraan dari luar daerah yang ingin berwisata. Terpantau sejak Sabtu siang 1 Januari 2022, titik kemacetan terjadi di beberapa titik. Di antaranya, Jalan Raya Lembang, Jalan Raya Tangkuban Parahu, Jalan Kolonel Masturi, hingga sejumlah jalur alternatif. Banyak pengguna kendaraan memilih jalan memutar lebih jauh untuk menghindari terjebak di tengah kemacetan. Tapi ada pula yang menepi lantaran kendaraan nyaris tak bergerak sama sekali. Kasat Lantas Polres Cimahi, AKP Sudiryanto menyebutkan pada awal tahun 2022 terjadi peningkatan volume kendaraan antara 20 sampai 30% yang masuk ke wilayah Lembang. Sementara untuk liburan tahun baru diprediksikan volume kendaraan lebih meningkat dibanding liburan Natal pekan lalu. Rata-rata warga luar daerah mengunjungi tempat wisata dan restoran. Beberapa lokasi wisata yang padat pengunjung diantaranya Lembang Park Zoo, The Great Asia Afrika, Floating Market, dan rumah makan Asep Strawberry. Hingga Sabtu sore, lalu lintas kendaraan terpantau masih padat. Pihak kepolisian sedikitnya sudah memberlakukan sistem satu arah sebanyak 7 kali untuk menguras kendaraan dari arah Lembang maupun arah Kota Bandung. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, menampilkan pesan penyemangat menyambut 2022 setelah perhelatan Piala AFF 2020 yang berakhir dengan posisi runner-up bagi skuad Garuda.
Shin mempublikasikan sebuah pesan melalui akun Instagramnya. Telah selesai juga Suzuki Cup 2020, disayangkan tetapi tidak ada penyesalan. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pemain dan ofisial dan pelatih-pelatih yang sudah menjadi tangan dan kaki saya. Ayo kita mengubah warna kita untuk Suzuki Cup 2022. Semangat terus untuk tim nasional Indonesia. Tulisin. Unggahan tersebut mendapat sambutan puluhan ribu tanda suka dan ribuan komentar. Selain itu, Shin juga menampilkan unggahan lain berupa foto bersama pemain, asisten pelatih, staf dan ofisial timnas Indonesia yang turut bersama Shin. Timnas Indonesia membawa pulang medali perak setelah tampil sebagai juara grup B di atas Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos. Tim Merah Putih menang atas Singapura dalam laga semifinal. Timnas Indonesia kemudian bertemu Thailand di final. Usai kekalahan 0-4 pada leg pertama, Asnawi dan kawan-kawan kemudian bermain imbang 2-2 dengan tim Gajah Perang. Setelah Piala AFF 2020, sederet ajang menanti Shin Tae-yong dan anak asuhnya pada 2022. Selain ajang yang melibatkan timnas Indonesia senior, semacam kualifikasi Piala Dunia juga Piala AFF 2022. Shin juga ikut mempersiapkan skuad di level kelompok U23 seperti Piala AFF U23 dan SEA Games.